Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali lagi kita bertemu di episode malam hari ini, setiap Senin malam Obsesi Hati. Dan dari waktu ke waktu judulnya selalu tetap menarik ya, dan seru ya. Pastinya, apalagi setelah kita mendengarkan pembahasan, pasti ternyata begitu ya, pasti begitu. Dan malam hari ini juga judulnya juga tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Betul. Apa judulnya kita malam hari ini? Berjudul Belajar dari COVID-19. Belajar dari COVID-19. Apa ini ya? Nanti pembahasannya akan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, dan kita nantikan saja pembahasannya. Ya. Baik, sebelum kita memulai episode kita pada malam hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal ke-20 ayat yang ketiga bagiannya ke B. Inilah yang menjadi ayat tema kita pada episode kali ini. 1 Samuel 20 ayat yang ketiga bagian yang B. Beginilah firman Tuhan. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersukacita Tuhan oleh karena kami boleh kembali bersekutu, berkumpul untuk mengadakan atau mendengarkan episode Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, agar kiranya Tuhan hadir di dalam episode kali ini. Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus Tuhan berkati jaringan internet, peralatan yang digunakan di Hope Channel agar semuanya boleh dapat berfungsi dengan baik dan acara ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang menjadi narasumber kami. Biar Tuhan, kuasa Roh Kudus dari surga boleh menjadi bagian pendeta dan ibu pendeta, agar mereka boleh membawakan pembahasan yang oleh karena pertolongan Roh Kudus kami boleh mengerti, terlebih kami boleh terapkan dalam kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, sempurnakan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga. Silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun dapat meninggalkan pesan di media sosialnya. Anda juga dapat menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya di hopechannel.id, dan dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa unduh dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Apa kabar? Selamat malam di Indonesia, Fitri dan juga Leo dan pemirsa yang berbahagia. Ya, kami sehat-sehat. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita sudah tidak sabar ya. Ini lagi. Sepertinya sangat menarik ini pasti topik pembahasan malam ini. Kami persilahkan pendeta dan ibu untuk membawakan pembahasannya. Baik, terima kasih. Seperti yang dikatakan di sini adalah belajar dari COVID-19. Apakah ada sesuatu yang kita pelajari ya? Untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita. Sebab ini kita berbicara mengenai obrolan suami istri yang sehat dan rohani. Jadi pasti kan kita sering ngobrol juga tentang COVID-19. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Baik, jadi kita kembali kepada ayat yang telah dibacakan tadi, yang secara lengkap kita lihat di dalam 1 Samuel 20 ayat 3. Ya, tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, nggak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Nah, inilah kata-kata daripada Daud kepada Yonatan, ya.
hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Dan itu adalah satu perkara yang betul-betul terjadi sekarang ini, bahwa ternyata betapa sering kita hanya satu langkah dari maut. Ya, sekarang masih ngobrol-ngobrol, kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang kita tidak kendaki. Jadi kematian bisa datang kapan saja. Itulah sebabnya kita perlu belajar ini melalui obsesi hati ini. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari COVID-19 ini? Ya. Nah, sekarang kita coba lihat masalah dunia yang tidak pernah habis, ya. Aduh, terus menerus. Setelah pandemi satu, terus langsung pandemi berikutnya, dan gempa bumi, apa segala macam. Gunung meletus atau kebanjiran, tidak pernah habis-habis, dan itu bisa membawa kita kepada kematian. Bahkan hanya dengan penyakit jantung saja, ya, maka misalnya di Amerika sekitar 500 juta orang mati dalam setiap tahun hanya oleh sebab penyakit jantung. Baik, nah sekarang kita coba lihat coronavirus yang mengancam dunia. Ya, ada berapa negara? 219 negara ya yang telah kena COVID-19. Luar biasa sekali. Kemudian kita coba lihat kasus dunia. Ini adalah hari ini ya. Kasus coronavirus seluruh dunia berapa banyak? Ya, 141.996.689 orang yang telah kena coronavirus. Untuk hari ini, ya. Kemudian kematian sudah 3 juta lebih. Ya, dan yang sembuh 120 juta lebih. Kita coba lihat. Kebetulan kami tinggal di Amerika. Kasus coronavirus 32 juta lebih. Ya. Kematian 581.061 Wah, orang. ini lebih daripada mereka yang mati daripada semua perang dunia. Satu, perang dunia kedua, ataupun semua peperangan-peperangan yang ada, termasuk peperangan di Middle East apa semua, ya. Lebih banyak lagi, ya, luar biasa. Yang kita senang ada yang sembuh 24 juta lebih, ya. Tetapi bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia 1.604.348 orang yang telah terkena coronavirus. Dan kematian 43.425. Tetapi yang sembuh lumayan, puji Tuhan, 1.455.065 orang. Dan Ini malam ini ya, yang dicatat. Ya. Dan kita mengetahui bahwa ternyata bahwa masih banyak yang ada di rumah sakit sekarang ini, masih banyak yang di Wisma Atlet. Ya. Dan kita tahu bahwa apa yang akan terjadi kepada mereka kita tidak tahu, ya. Namun sesuai dengan ayat yang kita sudah baca bahwa masing-masing kita hanya selangkah daripada maut. Ya. Baik, kalau gitu apa yang obsesi hati dapat pelajari? Ya, pertama kita lihat, kita hidup di akhir zaman, di mana kegenapan nubuatan Alkitab sedang terjadi. Ya, kalau kita baca dalam Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi jelas sekali di sini akan ada penyakit sampar. Ya. Dan apa yang terjadi pada abad ke-20 dan abad 21 ini kita dapatkan berbagai macam penyakit-penyakit sampar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, itu hal yang sangat menakutkan sekali pada saat itu, wabah AIDS, ya. Kemudian orang takut, puluhan juta yang mati, ya. Kemudian sekarang kita lihat bala sampar yang lain adalah yang kita lihat justru menyeluruh ke seluruh dunia, ya. Dan itu adalah COVID-19. Ya. Baik. Nah sekarang itu adalah tanda daripada kegenapan, ya. Kegenapan daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah kita lihatlah yang kedua, apa yang kita dapat pelajari dari obsesi hati ini, kita menyadari bahwa kapan saja kita bisa meninggal. Kehidupan kita bisa berakhir kapan saja. Ayat yang kita telah baca tadi, kita ambil bagian belakang, dikatakan bahwa kita hidup hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Jadi bisa saja tiba-tiba meninggal dunia. Jadi itu bisa terjadi dalam rumah tangga, misalnya suami meninggal, atau istri meninggal, atau istri meninggal, ya kadang-kadang dua-dua meninggal. Kami dapatkan merasa sedih sekali melihat keluarga yang keduanya meninggal, ya, kemudian anak-anak yang masih kecil. Kasihan sekali, ya. Jadi harus dipelihara oleh umnya, tantenya, tetapi kadang-kadang harus masuk di panti asuhan dan sebagainya oleh sebab orang tua meninggal. Jadi obsesi hati, ya, obrolan suami istri yang sehat dan rohani harus tahu
Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Salah satu ialah kematian bisa terjadi Kapan saja. kapan saja. Ya. Kemudian ya COVID-19 ini memang sangat menakutkan sekali sekarang ini. Ya. Kemudian kita belajar yang ketiga. Ya, mencari Tuhan adalah hal yang utama. Selagi kita masih ada hidup, masih ada napas, marilah kita mencari Tuhan. Yang paling utama, bukan uang, tapi Tuhan. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, artinya cari lebih dahulu ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris ada istilah superlatif. Misalnya ya good, Good, better, best ya. Kalau important, most important, more important, dan most important. Nah, sekarang mencari kerajaan Allah itu adalah important atau more important atau most important. most Most important. important ya. Jadi Paling yang utama. paling utama. Kerajaan Allah itu adalah berbicara mengenai manusia anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita harus belajar banyak tentang keilahian. Itulah sebabnya kita harus belajar banyak Alkitab. Ini merupakan sesuatu perkara yang sangat penting atau maha penting atau terpenting dalam kehidupan kita. Ya. Baik, kemudian Apa yang kita harus pelajari lagi dari obsesi hati ini, jangan lengah. Jangan lengah menghadiri hari esok ya. Dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala. Jadi kita sama sekali jangan kita lengah ya, artinya tidak utamakan ya. Oke, jadi dengan demikian kita harus ingat kepada senjata Allah. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi hari esok ya. Jadi kita lengkapi senjata Allah supaya bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ya. Apa itu hari yang jahat? Ya, hari jahat pada saat kita mendapatkan pencobaan yang besar ya. Pada saat kita menghadapi suatu tantangan ya, waktu orang menentang iman kita ataupun segala perkara yang buruk, hari yang jahat bisa datang kapan saja. Ya. Itulah sebabnya kita harus siap dengan perlengkapan senjata Allah. Misalnya kalau saudara-saudara membaca ayat-ayat yang berikutnya, itu berbicara misalnya berikatkan pinggang kebenaran ya. Kemudian dikatakan berbaju zirah keadilan. Kemudian kaksud yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil ya. Kemudian kita menggunakan perisai iman ya. Jadi itu semua adalah hal yang sangat penting sekali, bahwa kita mempunyai iman, kita mempunyai kebenaran, artinya kita berdasarkan kepada firman Allah. Itu adalah hal yang sangat penting untuk menghadapi hari esok ya, di mana kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, kita tidak tahu apakah kita masih hidup, apakah kita sudah mati ya. Jadi itu yang kita harus pelajari. Dan Baik. Kemudian kita lihat faktor yang kelima. Yang harus kita pelajari dari COVID-19 ini ya, kita harus ada persiapan rohani. Kalau kita lihat dalam Lukas 12 ayat 19 dan 20, setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah ini benar-benar kasihan sekali. Orang menimbun banyak harta, akhirnya yang dia dapatkan adalah ya hanya peti mati. Kuburan, ya. batu nisan. Nah, itulah sebabnya persiapan kerohanian itu adalah satu perkara yang sangat penting. Ya, kita hidup berapa tahun ya? Alkitab katakan berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun ya. Kita sudah 74. sudah bonus. Sudah bonus, puji Tuhan, Tuhan sudah kasih bonus. Namun mungkin saja kita bisa hidup sampai 80, 90, 100 ya sudah jarang sekali. Tetapi sesudah itu kemana? Mati juga. Tetapi kalau kita berbicara mengenai masalah surga, hidup baru sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali, dikatakan untuk berapa lama? Selama-lamanya. Hidup 70 sampai 100 tahun, ada juga yang hanya 50 tahun. Ya. Nah, itu adalah satu perkara yang pendek dibandingkan dengan hidup selama-lama. Itulah sebabnya kita harus punya persiapan rohani. Ya. Persiapan kerohanian yang boleh menyiapkan kita untuk hidup selama-lamanya.
forever is A a long time. Jutaan tahun. Kita harus pikirkan itu. Jadi kadang-kadang orang berpikir seperti orang ini ya, hanya yang untuk kebutuhan sementara dan lupa kepada kerohanian. Oke, kemudian kita coba lihat. Nah, ini kita singgung pada minggu yang lalu ya. Ya, kita harus, karena kita nggak tahu kan, kita hanya satu langkah dari kematian, makanya harus membuat surat wasiat. Dan dalam membuat surat wasiat, ingatlah kebijakan dalam warisan. Kita secara cepat ya, sebab minggu lalu kita sudah bicarakan. Siapkan warisan sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini. Jadi ini penting sekali. Kemudian bersikap jelas kepada anak bahwa hak membagikan warisan adalah pada kita, orang tua. Ingat pengalaman Daud, bagaimana Daud? Dia nggak berikan kepada Absalom, Ataupun Adonia, ya, tapi dia berikan kepada yang Solomon. lebih kecil. Kenapa? Sebab dia lebih bijaksana. Jadi ini ingat poin yang ketiga dikatakan kriteria pembagian warisan harus jelas sesuai dengan Kebutuhan dan kesanggupan. Kadang-kadang- Tetapi kalau semuanya serba baik ya bagi rata saja, ya, bagi rata, adil. Ya. Tapi kalau ada yang kekurangan ya kita tolong kepada orang anak yang lebih kekurangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, warisan yang paling bernilai adalah kehidupan kita yang benar dan berhikmat. Sebab itu yang akan diteruskan sampai di kerajaan surga Nah, nanti. itulah satu hal yang sangat penting yang kita harus turunkan kepada anak-anak kita. Ya, kemarin kebetulan anak kami ada sama-sama kami, kemudian anak kami katakan, oh kami tidak perlu warisan ya, Ya, nggak perlu kami uang cukup. Apa namanya? Jadi dengan demikian kita bisa mempunyai kebijaksanaan untuk membagikan ya, akan kita punya harta, bukan harta, paling sering Ada berkat Tuhan. ya. Berkat Tuhan itu Untuk pekerjaan berbagai macam Tuhan. pekerjaan Tuhan dan sebagainya ya. Sebab anak sendiri kata kami tidak Perlu perlu lagi. Ya. Kami udah cukup. Baik. Ya, Nah terus sekarang kita lihat juga yang poin kelima, kita harus siapkan surat ahli waris secara legal sesegera mungkin. Ada orang yang hanya tulis di nota, yang ditulis di kertas-kertas dikasih kepada anak yang satu, itu nggak legal. Tapi kita harus memberikan ini surat ahli waris di depan notaris. Ya. iya, jangan takut karena wah kalau saya sudah tulis surat warisan itu berarti saya akan mati lebih cepat. Ya, tidak. Kami punya surat warisan sudah kami buat 25 tahun yang lalu. Ya, tetapi diperbaiki dari waktu ke waktu. Ini penting sekali. Jadi kami hanya ingatkan apa yang kami singgung pada minggu yang lalu. Ya, oleh sebab obsesi hati menunjukkan bahwa ya coronavirus atau COVID-19 bisa datang kapan saja. Dan kita bisa meninggal kapan saja. Oke. Dan selalu ingat, dalam memberikan surat wasiat itu harus menyisihkan dana untuk pekerjaan Tuhan. Ya, sebab pekerjaan Tuhan itu harus berjalan terus, jangan kepada anak. Malah kita sudah singgung kemarin, bagaimana minggu lalu, bagaimana kalau kita memberikan kepada anak yang malas-malas, ya justru akan satu dosa. Ya, itulah yang nomor ke-8 sini adalah dosa bila warisan kita membuat anak-anak menjadi malas dan sebagainya. Kemudian yang ke-7, wariskan warisan untuk anak-anak atau orang yang membutuhkan. Jadi kadang-kadang ada anak itu kalau ada 5 anak, 1 anak yang lebih membutuhkan, ya kita kasihkan lebih banyaklah kepada anak itu. Kebetulan kami sudah hanya tinggal 1 anak, jadi ya, dan mereka juga tidak perlu uang, ya sudahlah nanti kita. Jadi untung sekali kita punya banyak anak-anak di panti asuhan. Ya, banyak anak-anak di panti asuhan. Oke, nah sekarang kita coba lihat saudara-saudara sekalian pentingnya peranan keluarga. Ya. Kalau kita lihat kepada Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi kita harus belajar untuk akrab dengan keluarga. Bonding, ya penting sekali bahwa kita akrab dengan anak. Kenapa? We can die anytime. Artinya kita bisa mati kapan saja. Jadi sekaranglah waktunya sementara kita hidup untuk erat dengan anak-anak ataupun cucu-cucu. Besok lusa kita meninggal, ya. Kenangan yang mereka ingat adalah keakraban tersebut. Jadi, tetapi kalau kita misalnya tidak ambil waktu dengan anak-anak, apa yang terjadi? Nggak peduli, faraklah kamu. Sudah meninggal ya sudah, katanya. Ya, sudah meninggal, kemudian akibatnya dia pun tidak memberikan waktu kepada cucu, ya. Jadi cucu juga akhirnya jadi tidak peduli juga kepada orang tua dan sebagainya. Kita harus melihat bahwa
anak dan cucu adalah berkat Tuhan. Ya. Jadi jangan terlalu sibuk dengan segala macam kegiatan. Ada orang yang harus terpisah daripada keluarga hanya untuk mencari rezeki yang lebih besar, ya, mengorbankan waktu berbahagia bersama dengan anak dan cucu. Ya. Itu sudah nggak tepat lagi tujuan hidupnya. Jadi ingatlah, penting peranan keluarga dan ambil waktu dengan keluarga sementara mereka atau sementara kita masih hidup. Ya. Itulah Anak kami satu sudah meninggal, kita tidak ada waktu lagi dengan dia. Tetapi kami senang bahwa pernah kita cruise bersama-sama dengan dia. Kami selalu, saya di Bahama naik motor boncengan. Jadi kita ingat kenangan-kenangan yang manis. Itulah kita harus buat sekarang. Sebab kita tidak tahu kapan lagi kita akan bisa rame-rame sama mereka. Ingat, kita hanya satu langkah dari maut. Oke. Nomor 8. Ya, waspada kepada berbagai berita, ya. Sebab banyak berita kita yang very confusing sekarang. Teori-teori, conspiracy theories, ya. Jadi kita perlu belajar untuk melihat berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Listen to science. Jangan kita terpengaruh dengan teori-teori konspirasi sehingga tidak. Banyak sekali teori konspirasi sekarang. Sedih banget sekali. Dikatakan tidak apa-apa, ini kayak flu aja, ya. Padahal ternyata lebih banyak lagi korban bertambah-tambah dan sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali, dan ini berhubungan dengan hal yang berikut yang kita akan coba jelaskan, ya, yaitu pentingnya menjaga kesehatan pribadi untuk memperkuat daya tahan tubuh. Ya. Penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Ya, artinya kita harus makan makanan yang sehat, harus gerak badan, harus cukup tidur, minum banyak air, pokoknya semua. Tapi ada orang yang terlalu percaya, oh sudahlah, saya kan sudah punya gaya hidup yang sehat, nggak perlu lagi vaksinasi. Pokoknya saya bisa hantam COVID-19 itu. Jangan, ya. Kalau ada kesempatan untuk vaksinasi, ambil vaksinasi secepatnya. Science, kita believe on science. Jadi hati-hati dengan berbagai konspirasi teori tentang vaksinasi. Sebab Anda itu kalau sekali sakit, bukan main sedihnya. Ada dokter yang dia dokter loh, spesialisasi penyakit dalam. Dia sakit, dia bilang, dan yang jaga dia adalah semua murid-murid dia. Malahan ada murid-murid yang katakan, Pak, kami mau jaga sebelah dia. Jangan, dia bilang, jangan dekat sama saya. Kalau dikasih suntikan semua, dia bilang sudah berapa juta itu uang obat-obat yang disuntik. Tapi tetap menderita. Menderitanya setengah mati, belum pernah mendapat sakit seperti ini. Jadi 21 hari di ICU 21 hari. Dia seorang dokter dan dikatakan, janganlah kamu percaya kepada teori konspirasi. Ini bukan seperti flu, ini benar-benar sakit. Jadi kalau sains sudah mendapatkan solution, ikutilah sains, ambillah vaksinasi secepatnya. Kalau Anda, ini satu hal yang sangat penting, ini harus masuk dalam program obsesi hati, ya, supaya jangan kehilangan anggota keluarga. Sebab kita dibicarakan dalam keluarga supaya jangan sampai kita kehilangan orang yang kita kasihi. Oke? Baik. Nah, sekarang kita juga perlu persiapan untuk masa krisis. Inilah poin yang ke-10 yang dapat kita pelajari dari COVID-19. Kalau kita lihat Amsal 6 ayat 6 dan 7, hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tapi jangan sampai melupakan keluarga. Iya. Orang sering ambil ini ayat dan bilang, oh kalau gitu saya harus cari income supaya kayak belajar dari semut. Sampai lupa, nggak mau berhubungan dengan anak-anak dan cucu dan sebagainya. Jadi kembali, waktu dan keluarga sangat penting, namun saat yang sama sementara kita bekerja, jangan kita habiskan uang itu semua. Kita harus selalu menabung, sehingga dalam masa kritis, misalnya kehilangan pekerjaan, kan? Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan pada masa COVID-19 ini, tetapi kalau kita ada persiapan, maka kita bisa tetap menghadapinya, ya. Jadi jangan sampai kita menghadapi satu krisis dan kita akhirnya menjadi, ya, peminta-minta. Jadi itu yang dimaksudkan di sini.
persiapkan untuk masa krisis. Ya. Kemudian nomor 11 dengan sendiri ini satu hal yang biasa, tetapi kita ingin membantu pemerintah juga untuk tetap mengikuti social distancing dengan 3M, 3M. Apa ya, itu? kalau di Indonesia 3M, kalau di kita di Amerika Serikat 3W, ya, wear, ya, wait, and wash, ya, wash your hands. Tapi di sini M, membasuh tangan, Terus memakai pakai masker, kemudian menjaga jarak. Ya. Itu harus kita ikuti. Jangan kita katakan, oh Tuhan kan menjaga saya, kan saya sudah hidup sehat, saya sudah mempunyai pola hidup sehat. Nggak peduli. Di Alkitab pun katakan kita harus cuci tangan, ya. Kalau orang infeksi itu jangan sampai kita berdekatan, karena ini infectious disease. Jadi gampang sekali dia menular. Makanya pakai masker, ya. Sebab ada juga sampai pendeta kumpulkan anggota-anggotanya, jangan takut, percaya saja dan sebagainya. Akhirnya dia mati dan anggota-anggotanya juga banyak yang mati. Jadi kita tidak boleh takbur, ya, namanya bahasa Inggris itu presumptuous, ya, yaitu satu percaya yang salah. Yang Jadi, enggak betul, seperti kayak mau Tuhan jaga sama saya, lewat jalan biarlah nyebrang jalan aja, nggak usah lihat kiri kanan. Pokoknya Tuhan percaya. Itu kan presumptuous. Demikian juga dengan COVID-19 ini. Sudah ada peraturan dan kita ikut sains 3M. Ya, jadi walaupun sudah divaksinasi, kemarin kami makan bawa cucu-cucu ya untuk makan di clubhouse. satu clubhouse, ya, tetap kami bawa dan semua pakai masker walaupun kami sudah divaksinasi. Kenapa? Sebab bisa saja kami oleh sebab tidak kena, tapi bisa ada, ya, virus yang kita bawa. Virus kita bawa kemungkinannya 10% yang bisa menular kepada orang lain, ya. Jadi kasihan. Jadi itulah sebabnya tetap kita harus mengikuti akan prinsip ini. Jangan pandai-pandaian lah. Jangan pandai-pandaian. Oke, 12. Ya, kita ingat mereka yang memerlukan pertolongan. Ya, itu yang kita pelajari dari COVID-19 ini. Banyak orang yang perlu pertolongan. Lihatlah di dalam Lukas 10:37. Orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Biarlah kita tolong anak orang yang yatim piatu, yang tidak ada punya makanan, orang yang di pinggir jalan, yang tidak mempunyai makanan. Kita kasih uang kepada mereka, kasih makanan. Baik, ini penting sekali sebab ini Lukas 10 ini berbicara mengenai masalah perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Jadi ada orang yang dirampok dan sebagainya, kemudian para artinya imam ataupun orang Lewi lewat tidak mau menolong, tetapi orang Samaria yang berbeda suku justru siap untuk menolong. Kemudian itulah sebabnya pergilah dan perbuatlah demikian, yaitu selalu siap menolong mereka yang membutuhkan. Jadi lingkungan kita kan banyak yang kekurangan makan oleh sebab masalah COVID, ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, maka kita harus selalu siap. Orang Kristen harus selalu menunjukkan akan perhatian kepada mereka yang membutuhkan sekitar kita. Dan kita harus ajar itu kan dengan teladan. Kemarin kan kita lewat di persimpangan, ada anak-anak kecil, dia jual jus, ya. Dia jual jus, ya. Untuk mungkin untuk menolong orang lain, kita nggak tahu. Jadi kita bilang, what are you selling? Apa yang kamu jual? Jus. Berapa? Satu gelas 50 sen katanya. Jadi kami kasih uang $1 kepada Chelsea, $1 kepada Caitlin. You go down and buy the juice for them. I'm going to buy 2. Jadi Chelsea beli 2 cup, and then Caitlin beli 2 cup. Supaya kita ajar mereka. Jadi dia bisa lihat, begitu rupanya. Belajar menolong orang lain. Jadi dia beli 4 cup itu, dikasih oma opa 1 cup. Ya, mereka juga 2 cup. Jadi kalau kita orang itu mau jualan apa, sudahlah, kita nggak mau, kita jalan ya. Anak-anak learn by modeling. Jadi kita harus by doing. Jadi sangat penting sekali untuk memberikan teladan di dalam kedermawanan, dalam berbelas kasihan kepada orang lain. Jadi ini kata belas kasihan itu berbeda dengan kasihan, ya. Kasihan, kasihan. Tapi lewat aja. Belas kasihan, ya. Artinya compassion. Itu artinya mempunyai merasakan keadaan orang itu dan kita berbuat sesuatu menolong orang itu. Jadi ini yang perlu menjadi obrolan suami istri yang sehat dan rohani, yaitu siap untuk menolong mereka yang kekurangan. Kasihan tetangga-tetangga kita yang kekurangan. Oke, nah sekarang tetap menjadi saksi. Matius 5:16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga.
Jadi kita harus menjadi satu kesaksian. Tetap menjadi saksi di mana saja Kita ya. ada. Kita tetap menjadi saksi bagi orang lain, ya. Apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Kemudian kita coba lihat cara menghadapi COVID-19, ya. Ada 3 kemungkinan pendekatan rohani yang kita mau sebutkan, yaitu sebelum kena COVID, apa yang kita harus lakukan, dan bila kita kena COVID, ya. apa yang kita harus lakukan sebagai pasien daripada COVID, dan bila ada satu dari keluarga kita yang kematian sebab COVID-19, bagaimanakah tanggapan kita? Ya, jadi inilah beberapa hal yang kita perlu ingat, ya, supaya kita siap untuk menghadapinya sebelum kena COVID. Nah, kita coba lihat, alright, sebelum kena COVID, beberapa hal yang kita harus ingat, berdasarkan prinsip Alkitab, Ulangan 1 ayat 21. Ya, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut, janganlah patah hati. Jadi satu perkara yang penting, kita harus jangan merasa takut. Ya, jadi aduh, nanti bagaimana kalau kami dapat COVID dan sebagainya. Jangan takut, ya. Ternyata ketakutan itu ya berguna. Banyak yang tidak berguna. Kita coba lihat. Ya, 40% tidak pernah terjadi karena pikiran yang capek. Kemudian 30% karena keputusan yang tidak bisa dicabut kembali. Ya, 12% mengenai kritik yang datang yang umumnya tidak benar, yang dibuat oleh orang yang rendah diri. Kadang-kadang 10% mengenai kesehatan kita yang justru akan lebih buruk kalau kita takut. Ya. 8% takut yang beralasan sebab dalam hidup ada problem nyata. Ya. Nah, itu, inilah. Jadi hanya 8%. Kalau gitu yang tidak berguna berapa banyak? 92%. Ya. Jadi orang yang takut dan sebagainya. Ada orang yang umur 37 dia takut kena kanker. Meninggal umur 65 oleh penyakit jantung. Jadi dia punya waktu yang begitu banyak penuh dengan ketakutan. Itu satu hal yang kita harus hindarkan. Kemudian apa yang terjadi kalau orang takut? Ya, orang ketakutan nggak bisa relax. Ya. Jadi dia susah untuk relax. Jadi semua dia punya hormon-hormon yang menurunkan imunitas itu jadi timbul, menyebabkan kepanikan yang melemahkan imunitas. Kemudian naikkan hormon. Inilah ada stress hormon adrenalin dan kortisol jadi naik, dan kemudian kita lihat melemahkan kekebalan tubuh terhadap infeksi dan virus. Ya, kenapa? Oleh sebab kita takut. Jadi ketakutan itu justru melemahkan kita punya imunitas. Memberikan depresi dan fobia. Jadi takut-takut, jadi susah-susah. Ya. Kemudian menurunkan keyakinan pada diri sendiri. Ya. Jadi kita tidak mau keluar atau kemana pun kita takut. Kenapa? Oleh sebab keyakinan pada diri ini sudah menjadi menurun. Terus menurunkan memori. Jadi pelupa dia. Ya. Baik, kemudian itulah sebabnya kita bersyukur atas jaminan Alkitab yang mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau berserta. Tuhan berserta kita. Tapi ingat ya, ini bukan presumptuous ya. Kita harus seimbang ya. Jadi menyadari Tuhan beserta kita itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Supaya kita bisa relax. Jadi tidak takut kemana saja kita pergi, ya, tetapi tetap akan prinsip-prinsip ataupun juga protokol kesehatan, ya. Tetapi jangan ketakutan menguasai kita sampai kita punya imunitas justru lebih buruk lagi. Kemudian kesimpulan kenapa jangan takut? Ya. Nah, banyak ketakutannya yang tidak berguna. Kemudian ketakutan merugikan diri sendiri. Percaya menghilangkan ketakutan. Kemudian percaya Tuhan gembala kita yang menuntun kita. Percaya Tuhan beserta kita. Kemudian kegoncangan harus membawa kita datang kepada Tuhan. Jadi kembali masalah COVID harus membawa kita datang kepada Tuhan. Baik, itu kalau kita belum dapatkan COVID. Nah sekarang ada maksud Tuhan dalam setiap situasi. Sekarang cara menghadapi COVID, ya. Kalau sudah dapat. Kalau kita kena COVID, tetap percaya kepada Tuhan, sebab Yesaya 26 ayat 4 katakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi selama-lamanya, artinya kapan? Ya, waktu dalam keadaan sakit juga kita tetap percaya.
percaya kepada Tuhan. Sebab itu peranan percaya itu sangat penting Penting sekali, sekali, ya. Kenapa? Ya, ada 5 mujizat iman. Ya, Oke. percaya itu bagaimana? Percaya itu mendorong sikap yang sehat. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 31, dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu kemuliaan Allah. Jadi karena kita percaya Tuhan telah memberikan nasihat untuk hidup sehat, jadi karena kita percaya itu akan mendorong kita untuk menghidupkan pola hidup yang sehat. Oke, Ya. jadi itulah iman menghasilkan sesuatu. Kemudian iman memberikan kekuatan untuk mempunyai hidup yang lebih positif. Ya. Walaupun dalam menderita, dalam keadaan sakit sekalipun. Ya. Ya. Baik, Jadi, ini satu hal yang sangat penting sekali, ya. kemudian mujizat iman yang kedua, kalau kita punya iman dalam keadaan sakit itu bagaimana? Ya, iman menyebabkan berkurangnya stres. So, kita percaya kepada Tuhan, kan Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi, apa yang terjadi? Sera. Ya. Jadi kita lihat dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Kita tidak perlu stres. Biarpun sudah sakit, ya kita jangan, serahkan Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Stres mengurangi kesanggupan natural cell dalam menyerang penyakit dalam tubuh. Jadi, sedangkan iman juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Iman menyadarkan arti dan tujuan hidup yang cenderung memberikan tubuh yang lebih sehat. Ya. Jadi dengan iman kita tahu, tujuan hidup. Mungkin Tuhan mengizinkan kita menderita untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan, atau dengan poin-poin yang kita sudah berikan 13 poin tadi. Ya. Jadi kita tidak perlu harus takut. Ya. Otak mengontrol segala aspek dalam tubuh manusia, dan pikiran yang tenang menyebabkan pikiran yang sehat hingga kurang untuk mendapatkan depresi. Jadi biarpun sedang menderita COVID-19, have faith in God, Iya, tetap beriman kepada Tuhan. Ya. Oke, poin yang ketiga, komunitas iman memperbaiki kesehatan emosi. Iya. Ya, kita coba lihat Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kita orang yang anggota lain di dalam tubuh kita, ya, dalam gereja ini, komunitas iman ini, kita harus mempunyai sikap untuk menolong satu sama lain. Dan itu pertolongan mungkin melupakan kekuatan atau memberikan semangat, ya. Itu adalah poinnya sangat penting sekali untuk membawa kita dapat lebih sehat. Dan ada banyak penelitian ini, oleh sebab waktu kami lihat, ya, maka kita coba teruskan lebih lanjut, ya. Ini penelitian daripada Dr. Kunih yang banyak meneliti, dan ternyata bahwa komunitas iman memperbaiki kesehatan emosi. Kemudian juga kita lihat Iowa juga begitu. Orang beriman dapat menolong orang lain memperbaiki kepuasan hidup yang lebih besar. Ya. Ibrani 12 ayat 12 katakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jadi kita tolong supaya orang yang lemah itu mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, ya. Oke, kesehatan yang lebih baik terdapat pada mereka yang menolong ataupun ditolong. Ya. Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Sementara kita menolong orang lain, maka kita juga jadi lebih sehat. Ya. Kesehatan yang lebih baik terdapat pada mereka yang menolong atau ditolong. Jadi it's a good for the giver as well as for the receiver. Mereka yang menolong orang lain cenderung lebih sehat daripada mereka yang tidak suka menolong. Jadi kita lihat teman-teman kita yang menderita COVID, maka kita harus bersedia untuk menolong. Baik. Kemudian kita lihat yang kelima. Ada tempat untuk mujizat bagi mereka yang beriman. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kalau kita punya iman untuk sembuh, maka Tuhan mempunyai kuasa untuk memberikan kepada kita suatu kesembuhan. Jadi walaupun kita menderita sakit dan sebagainya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ada mujizat, ya, bagi mereka yang beriman. Kemudian faktor yang berikut, kita coba masuk kepada bagian yang terakhir menghadapi COVID. Bila terjadi kematian dari salah satu keluarga kita, ya. Jadi apa yang kita tetap memiliki pengharapan. Ahli jantung Dr. McNair Wilson dalam bukunya Doctor's Progress, pengharapan adalah suatu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lainnya. Pengharapan dapat menyembuhkan hampir segalanya. Bahkan dalam Dr. Harold Wolf, Cornell University Medical College mengatakan pengharapan
pengharapan seperti iman dan memiliki tujuan hidup adalah satu pengobatan. Hal ini bukanlah satu pernyataan kepercayaan, namun merupakan suatu kesimpulan yang dibuktikan oleh percobaan ilmiah menggunakan kontrol secara teliti. Jadi kita harus mempunyai pengharapan, biarpun ada keluarga kita yang telah meninggal. Ya. Jadi artinya jangan putus asa. Misalnya istri meninggal, langsung putus asa, tidak bisa bikin apa-apa. Atau suami meninggal. Tetap kita harus mempunyai suatu pengharapan. Dan pengharapan itulah yang boleh menyebabkan kita semangat untuk hidup. Ya, hope to live. Ya, yaitu sangat penting sekali, dan itu membuat kita punya daya tahan tubuh lebih kuat lagi supaya jangan kita sampai mengalami suatu kematian walaupun sakit sekalipun. Baik, penting sekali di dalam pengharapan ini, pentingnya pengharapan. Because hope is a healer. Hope adalah yang menyembuhkan. Kemudian hope shows how to act. Ya. So, Jadi pengharapan itu menunjukkan bagaimana untuk bertindak. ya, hope is a motivator. Ya, jadi pengharapan itu adalah menjadi satu sumber untuk memberikan motivasi. Hope encourages self-belief. Jadi menyebabkan kita mempunyai kepercayaan diri, ya. Hope combats negative thought. Jadi segala pikiran yang negatif dapat dikalahkan oleh sebab kita punya pengharapan. Hope brings us inner peace. Jadi memberikan suatu damai. Kenapa? Oleh sebab kita mempunyai pengharapan. Dan hope is contagious. Dan kalau kita punya pengharapan, itu bisa menular. Jadi yang anak-anak kita juga punya pengharapan. Tetapi kalau ibu sudah putus asa, anak-anak jadi putus asa, teman-teman jadi putus asa. Sangat penting sekali bahwa kita tetap punya pengharapan walaupun mengalami suatu duka cita, kematian. Kami sudah pernah alami kita kematian bukan bicara anak. ini secara teori, tapi kita bicara ini secara apa yang telah kami lalui, ya. Bagaimana anak, ya, Laki-laki satu-satunya. Ya. Dan Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dengan pengharapan ini. Oke, ingat Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tetap teguh, berpegang pada pengharapan oleh keteguhan dan penghiburan dari kitab suci. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan janganlah sampai setan tarik ini pengharapan dari kami, sebab itu satu-satunya yang kami pegang. Kalau enggak, bisa jadi gila, ya, kehilangan anak. Ya, sedangkan orang katakan, ya, kalau ada kehilangan suami kan dibilang janda, ya, atau kehilangan itu widow atau widower, ya, kalau ini. Tapi nggak ada perkataan untuk kehilangan anak. Sebab anaklah yang harus lihat orang tua meninggal, bukan orang tua yang harus melihat anak meninggal. Tapi karena adanya pengharapan ini, maka kami mempunyai kekuatan dari Tuhan. Pengharapan dapat dari kitab suci. Itulah sebabnya kita ingat bahwa kalau sampai terjadi kedukaan, tetap mempunyai suatu pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Ya. Baik, jadi kesimpulannya kita boleh katakan menyadari kebesaran Tuhan. Kalau kita kena COVID, artinya menghadapi COVID, menyadari kebesaran Tuhan, ya. Kemudian sadari kematian bisa datang kapan saja. Ingat ke Daud katakan bahwa saya hanya satu langkah dari maut. Ya. Dan kemudian buat perencanaan akan apa yang bisa terjadi. Ya. Kemudian ikutilah pola hidup sehat, ya. Ikutilah pedoman menghadapi COVID. Nanti ini yang kita harus streskan, ya. Banyak orang terlalu ekstrim. Saya hidup sehat, tidak perlu ikut vaksinasi dan sebagainya. Jangan kita pandai-pandaian lebih daripada sains. Oke, kemudian tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan, ya. Sebab kita mempunyai Tuhan dan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ya. Sebab takut menyebabkan kita lebih rendah imunitas kita. Oke. Dan 7, tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Apakah kita sudah dapat COVID atau dalam keadaan dapat COVID ataupun telah kehilangan anggota keluarga kita karena dapat COVID, Tuhan tahu mana yang terbaik. Maka kita harus percaya dalam segala situasi. Itu biasa penting, dan tetap berharap kepada Tuhan bila terjadi musibah. Jadi kita harapkan kepada para pemirsa yang berbahagia, ya, dalam segala situasi berharap kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan kita harus selalu siap menghadapi apa saja yang bisa terjadi, kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ya. Baik, itulah pembahasan, dan kami persilahkan untuk ruang tanya jawab. Dan luar biasa, ya. Dan ini belum terlambat karena pandemi ini masih berlangsung, dan bahkan update berita di televisi sekarang di negara-negara lain
malah melonjak tajam ya, yang terkena COVID termasuk di India. Di India sekarang yang kena COVID melonjak tajam. Jadi ini pandemi belum berlalu. Ya, Jadi masih berlangsung. ya semoga dengan pertolongan Tuhan pembahasan malam ini boleh kembali mengingatkan kita, boleh menguatkan kita, dan bagaimana caranya kita mengatasi COVID-19 dalam kehidupan rumah tangga kita. Wah, luar biasa. Terima Baik, kembali kasih. diingatkan kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang mempunyai pertanyaan. Jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengirimkan melalui chat dari media sosial dari Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, saat jumpa dan berpisah, sampaikanlah dengan suka. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Tuhan kan datang, serukanlah ke seluruh jagat raya, masyurkanlah kabar indah agar semua bergembira. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Tuhan kan datang segera, adil kekal Tuhan kita, bagi yang tak turut Dia akan terima hukumannya. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Berita kemenangannya. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bacakan untuk dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan yang pertama, selama pandemi ini saya selalu khawatir. Saya butuh nasihat pendeta untuk ini. Terima kasih. Silakan Pendeta. Wah, sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Jadi poin yang sangat penting adalah percaya kepada Tuhan. Iya. Jadi ayat yang kita sudah bacakan tadi dari Yesaya 26 ayat yang ketiga, ya, itu menunjukkan atau mulai seluruh beberapa pasal pertama, ya, beberapa ayat pertama mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Itu sangat penting sekali, bahwa menyadari bahwa kehidupan itu ya sementara. Seperti uap saja. Ya, seperti uap saja. Ya, kita masing-masing bisa meninggal kapan saja. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa meninggal itu hanya masalah waktu, ya, yang sangat penting kalau gitu kita harus selalu siap-siap kapan saja Tuhan memanggil kita. Ya. Jadi saya tidak tahu Anda usia berapa, ya. Tetapi saya mengetahui bahwa kematian bisa datang kepada bayi, kepada orang 10 tahun, atau kepada anak kami 33 tahun, atau kepada orang yang umur 60, 70, atau 90 tahun, kapan saja. Jadi kematian itu adalah masalah waktu.
Jadi oleh sebab kematian adalah masalah waktu, apa yang kita harus khawatirkan? Ya. Kemudian, ya, khawatir dalam hal apa? Kita coba lihat di dalam buku Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 25 sampai 30. Ada orang khawatir mengenai apa? Makanannya, pakaiannya, dan sebagainya. Ya. Terus Tuhan katakan dia menyiapkan, menjanjikan pemeliharaannya. Ya. Jadi sama seperti burung di udara, dikatakan tidak pernah menanam tetapi tidak pernah kekurangan makan. Jadi kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Sementara kita masih mau bekerja, ya, maka Tuhan akan membuka jalan. Ya, manusia itu adalah social being, makhluk sosial di mana kita menolong satu sama lain. Itulah sebabnya tidak perlu ada yang harus ditakuti atau dikhawatirkan. Yang penting sudah kita hidupkan pola hidup sehat, kemudian kita dapat vaksinasi, kemudian kita tetap pakai 3M, kita tidak usah, ya kalau masih tetap sakit, kita tetap juga percaya kepada Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau Tuhan rasa, sebab tidak ada satu perkara pun yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan ketahui. Jatuh rambut pun Tuhan tahu. Jadi kalaupun kita terdapat keadaan-keadaan yang kita juga dapat COVID-19, ya, kita percaya kepada Tuhan, ya, itu akan membuat kita punya daya tahan tubuh lebih bagus, lebih baik, sehingga kita bisa menolong melawan kepada penyerangan virus ini. Jadi saya katakan, saya butuh nasihat. Ingatlah apa yang telah kita memberikan presentasi tadi, segala poin-poinnya. Jadi gunakanlah setiap kesempatan untuk tetap bersuka cita dengan orang yang Anda kasihi. Ya. Setiap kesempatan itu tidak selamanya ada. Ya. Sementara kita betul bekerja, ya, kemudian melakukan banyak kegiatan, namun waktu keluarga adalah sangat penting, sebab ya waktu itu tidak selamanya ada. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta, jawabannya bagus sekali ya. Saya pun jadi dikuatkan dengan jawaban itu ya. Ya, nggak ngapain khawatir ya. Baik, amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Malam pendeta, mau tanya, apakah pandemi ini tidak akan pernah berakhir dan akan datang silih berganti dari satu pandemi ke pandemi yang lain sampai Yesus datang? Oh, silakan pendeta dan ibu pendeta. Jawabannya adalah tidak tahu. Waktu terjadi pandemi influenza pada tahun 1918, ya, pada waktu itu Spanish flu. Ya, Spanish flu. Jadi dipikirnya itu akhir dunia, ya, puluhan juta orang yang meninggal. Ya. Kemudian tapi ternyata hanya dapat teratasi, ya. Kemudian berhenti, kemudian muncul lagi pandemik dan sebagainya. Ebola dan semua. Ya. SARS. Jadi yang jelas adalah permasalahan akan datang silih berganti. Oke. Jadi sekarang ada masalah dengan COVID-19. Ya. Mungkin ini akhirnya dapat diatasi kalau semua orang siap, misalnya sudah divaksinasi dan sebagainya, dan kita senang bahwa ternyata bahwa beberapa vaksin ini ternyata bisa juga bukan hanya untuk COVID-19, tetapi juga untuk berbagai variant, ya, variasi. Apakah dari Brasil atau dari South Inggris Africa dan sebagainya. Tetapi oleh sebab banyak orang yang masih belum divaksin, maka itulah yang menyebabkan, ya, ada kecenderungan untuk naik di beberapa tempat, ya. Tetapi kalau misalnya sudah divaksin, umumnya, ya, mereka mempunyai daya tahan yang sudah lebih kuat, ya, untuk menghadapi itu. Oke. Jadi kita tidak tahu, ya. Yang jelas sebelum kedatangan Tuhan, ya, akan ada balasampar. Banyak balasampar, dan kalau mungkin COVID-19 ini dapat diatasi, ya, mungkin juga ada hal-hal yang lain yang akan timbul. Kemudian ada masalah-masalah yang lain yang jelas, ya, hidup itu akan lama makin sukar. Ya, kehidupan itu makin lama makin sukar, dan dalam segala situasi kita harus berharap kepada Tuhan. Ya, kita harus bergantung kepada Tuhan, ya, dan kita tidak perlu takut, tetapi dengan sepenuh kepercayaan kita selalu siap kapan saja Tuhan, ya, memanggil kita. Baik, Amen. terima kasih untuk jawabannya pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya, banyak ragam orang menghadapi masa pandemi sekarang.
Ada yang bersyukur, tetapi ada juga yang mengeluh dengan keadaan ini. Pandemi ini membuat krisis ekonomi dan hanya kesusahan-kesusahan saja yang saya rasakan. Bagaimana supaya saya bisa bangkit, walaupun dalam pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini? Mohon bantuannya, terima kasih. Oke. Salah satu ayat yang bagus dibaca adalah yang terdapat di dalam buku Roma pasal 8 ayat 28, ya. Dan ini adalah satu ayat yang sangat dikenal, namun saya senang untuk membacanya. Oke. Nggak ada sesuatu pun yang Ya. terjadi. Bahwa intinya, ya, di dalam ayat 28, ya, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah, ya, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi segala sesuatu, ya, berguna, ya, dan Tuhan bisa bekerja, ya, melalui segala situasi. Jadi termasuk dengan keadaan seperti COVID-19 ini, ya. Jadi supaya Anda bisa melihat secara positif, bisa Anda lihat, oh rupanya ada manfaatnya, ya. Berapa manfaatnya? Kita bahas hanya 13, ya, tetapi yang ke-13 itu, ya, ada 3 bagian, ya. Jadi ada 15, ya, keuntungan atau yang kita bisa pelajari, ya. Misalnya lebih bergantung kepada Tuhan, jangan percaya hanya kepada kuasa diri sendiri, ya, merasa bahwa diri kita pintar, ataupun banyak yang bergantung kepada kekayaan, ya. Sebab banyak sekali orang kaya kami dapatkan suami istri meninggal saat yang Profesor, ya, profesor, sangat internal kaya medicine, raya, ya, dan sebagainya. Dosen juga, ya, artinya, ya, bisa meninggal begitu saja, padahal mereka hartanya sedang banyak sekali, ya. Padahal just sebelumnya itu dia baru kasih penataran tentang COVID-19. Dia yang kena, ya. Ya. Suami istri dan ini. Jadi dengan demikian kepintaran kita tidak bisa bergantung kepada kepintaran, kita tidak bisa bergantung kepada kekayaan ataupun harta, kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan saja. Dan kalau kita selalu ambil waktu dengan firman Tuhan, kita selalu dapat dikuatkan sehingga kita boleh selalu berpikir positif, ya. Oh, sekarang saya sudah lebih setia ke gereja, artinya, atau mungkin berbakti melalui Zoom, ya. Sekarang ini dapat lebih baik kepada keluarga. Dulu kadang-kadang saya terlalu sibuk sekali, lupa kepada anak-anak. Sekarang saya punya lebih banyak waktu dengan anak-anak. Saya bisa lebih sayang kepada istri saya, ya, ataupun suami saya, menyadari bahwa kita hidup bisa berakhir kapan saja. Ya. Jadi kira-kira memori apa yang kita ingin berikan kepada keluarga kita, ya. Jadi berpikir secara positif kalau kita melihat kepada Alkitab, segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan kita masing-masing. Jadi akibatnya kita jadi semangat, ya. Kita nggak usah jadi depresi, ya, bangkit walaupun dalam keadaan pandemi yang nggak tahu kapan harinya. Apa yang terjadi, Tuhan tahu itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi kita tetap berharap kepada Tuhan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, apakah isu ada chip di vaksin COVID-19 betul atau tidak? Oh, ini memang jadi ramai dibicarakan, terutama di kalangan gereja kita ini. Silakan pendeta dan pendeta untuk menjawabnya. Dan chip itu yang dimaksudkan itu adalah ada hubungannya dengan yang tertulis di dalam buku Wahyu pasal 13 ke 18 yang mengatakan tentang bilangan namanya itu adalah 666, ya. Jadi itu adalah tanda binatang, ya. Jadi saya ingin tegas katakan bahwa itu adalah isu yang salah, ya. Conspiracy tidak benar, theory. ya. Sebab kita harus melihat kepada Wahyu pasal 12 dan 13. Apa yang menjadi isu daripada the great controversy atau perjuangan
antara benar dan salah. Dan pergumulan atau perjuangan benar dan salah yang menjadi isu adalah hukum Allah. Ya, itulah sebabnya di dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 17 ya disebutkan ya marahlah naga itu, siapa itu naga itu, yaitu setan kepada perempuan itu ya, dan memerangi kepada turunannya yang lain, yaitu yang sisa, dan mereka adalah yang mempunyai apa? Menurut segala hukum Allah dan punya kesaksian Yesus. Kemudian kalau kita baca kepada Wahyu pasal 14 ayat 12, kita dapatkan bahwa Kesaksian Yesus adalah bukan ya, Wahyu pasal 14 ayat 12 menyebutkan bahwa kesabaran orang saleh, ya kesabaran, dan siapakah orang saleh itu adalah yang menurut segala hukum Allah dan iman kepada Yesus ya. Nah, jadi kalau begitu menurut hukum Allah ya adalah merupakan satu isu ya. Jadi setan mau coba divert kita punya attention apa itu, memalingkan pikiran kita dari hukum Allah ke vaksin ya. Vaksinasi. Ya. Jadi di chip ya, Adam lupa masalah Adam ini bacalah hubungannya dengan hukum Allah. Ya. Jadi seperti kalau chip dipasang di dahi atau di tangan, ya kenapa di dahi? Ya, sebab di dahi ini lambang pikiran, frontal lobe kita, otak ya, tangan itu kita gunakan untuk bekerja. Jadi wahyu itu adalah berisi suatu simbol, oke? Jadi di dahi artinya pikiran kita. Jadi tanda binatang itu yang dimaksudkan adalah konsep ya, melanggar hukum Allah ya, berbeda dengan meterai Allah. Meterai Allah itu adalah tabiat Allah, yaitu penurutan kepada hukum Allah ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka yang memikirkan bahwa ini adalah vaksin, ada chips ya yang akan ditaruh di tangan dan sebagainya, dan itu ada hubungannya dengan Wahyu pasal 13 ayat 18 tadi, yaitu tentang tanda binatang ya, itu adalah satu konsep yang sangat salah. Dan setan mau coba memalingkan kita dari hukum Allah. Jadi jangan percaya kepada konsep itu ya. Conspiracy theories. Itulah conspiracy theory ya. Dan jadi ya, vaksin itu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, dan itu adalah cara yang terbaik untuk mengatasi COVID-19 ini. Baik, iya, bagus sekali. Terima kasih banyak Iya. untuk penjelasannya, sangat clear ya. Iya, betul. Terima kasih pendeta. Berikutnya, saya pernah dengar orang yang vegetarian daya tahan tubuhnya lemah karena tidak makan daging. Minta penjelasannya pendeta dan ibu. Silakan pendeta dan ibu. Ya, kalau itu dengar, Ya, belum tentu benar. Tapi dengar lihat, itu ada dengar yang salah. kita lihat Kemudian- berapa banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang vegetarian justru adalah orang yang paling kuat ya. Tapi vegetarian harus vegetarian yang seimbang. Ada orang makan vegetarian hanya kangkung aja terus. Jadi tidak ada proteinnya, tidak ada ininya, jadi tidak. Jadi ini pertanyaan agak lucu juga saya rasa. Dan justru pernah ada suatu artikel, kalau Anda mau dengar ya, sebab Anda dengar vegetarian itu lemah, tidak makan daging. Jadi Anda mungkin pernah mendengar juga bahwa orang vegetarian di Tiongkok tidak kena COVID. Oh. Ya, itu pun pendengaran ya. Nah, tetapi orang punya COVID, artinya vegetarian bisa dapat COVID, tetapi dia jelas. mempunyai daya tahan yang lebih kuat. Saya kenal suami istri ya, yang satu vegetarian ya, yang satu tidak vegetarian. Ternyata yang tidak vegetarian meninggal, kemudian yang vegetarian hidup ya. Itu daya tahan tubuh diperkuat melalui pola hidup sehat, dan pola hidup itu bukan hanya vegetarian. Iya, harus pola hidup itu mencakup seluruhnya. Sinar matahari, cukup minum banyak, istirahat tidur cukup, cukup. ya istirahat, Percaya kemudian kepada Tuhan. kemudian gerak badan, ya makanan sangat penting sekali, dan makanan yang paling sehat justru adalah makanan vegetarian. Ya. Sebab kita perlu misalnya protein dan sebagainya ya. Kenapa kita harus tunggu ayam-ayam itu kan makan bibit-bibitnya dulu. Lembu itu makan grass ya, makan rumput-rumput. Masa dia mesti lewat dulu perut lembu itu baru kita Ikan makan. baru dapatkan proteinnya. Ya, kita kan harus bagus first hand ya. Jadi fresh ya.
kita makan directly dari tumbuh-tumbuhan, langsung dari tumbuh-tumbuhan, bukan melewat perut dari chicken, dari ayam atau dari bebek atau dari kambing atau dari lembu. Jadi vegetarian adalah memang yang terbaik, makanan yang terbaik. Tahun 1984 itu sudah hampir 40 tahun Iya, ya. kita tuliskan. Kami tulis buku makanan sehat. Iya. Ya. Dan kita sudah masukkan, jadi sayang sudah tidak dicetak lagi. Ya, Itu sudah untuk habis. berpuluh tahun, untuk 30 tahun dicetak-cetak terus ya. Ya. Sekarang kami sedang revisi. Ya. Ya. Mudah-mudahan keluar cepat ini. Ini banyak sekali permintaan. Banyak kesibukan yang menyebabkan kami belum selesai. Kami sedang revisi sebab banyak sekali faktor-faktor yang penting. Tetapi kita akan dapatkan kalau membaca kepada buku tersebut bahwa makanan vegetarian jauh lebih sehat. Ya. Justru yang disebut makanan pembunuh adalah makanan daging. Ya. Dan makanan sumber kanker adalah daging. Ya. Kemudian berbagai macam makanan yang daging itu mempunyai ya berbagai macam resiko yang jauh lebih besar Daripada vegetarian. Sebab itu kalau Anda mau memperkuat untuk mempunyai tubuh yang sehat, siap menghadapi COVID ya, maka lebih kuat kalau Anda ya makan makanan vegetarian. Dan dengarlah dari sains. Ya, sains membuktikan. Ya, membuktikan. Sains membuktikan. Dulu saya ingat waktu kita baru vegetarian, sebab saya sudah 56 tahun vegetarian. Saya ingat orang tua saya kasih bilang makan vegetarian, dia katakan, "Oh, makanan kelinci ya," katanya. itu. Tapi sekarang orang sudah nggak bilang itu makanan kelinci, sebab mereka kalau mereka baca dari penelitian ilmiah menyatakan bahwa vegetarian ada the best diet, itu adalah cara yang kita harus ikuti. Jadi saya mohonkan kepada yang menanyakan pertanyaan ini, biarlah dengar dari sains dan jangan dengar dari orang yang tahu itu terbaik, tapi gergantangnya ini loh, dia punya leher ini loh, nggak bisa tahan kalau nggak makan daging ya. Jadi sehingga dia tidak mau promosikan vegetarian food. Jadi siapa yang biasa dapatkan serangan penyakit jantung? Ya, orang-orang yang makan daging. Siapa yang dapatkan tekanan darah tinggi? Ya, orang yang makan daging. Kemudian banyak kita sebutkan penyakit satu persatu ya, itu adalah mereka yang makan daging. Ya. Itulah sebabnya di Amerika ada banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang muncul. Salah satu adalah Hippocrates Institute. Ya, Anda bisa buka. Anda bisa buka di website ya. Wah, berbagai macam penelitian ilmiah ya. Dan untuk pergi ke situ untuk belajar itu kita harus bayar mahal. Ya. Tetapi Anda bisa lihat bahwa makanan vegetarian adalah yang terbaik untuk Anda. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Ini kalau boleh intermezzo, maaf ya istriku, jadi beberapa tahun yang lalu di gereja kita ada seminar mengenai vegetarian. Dan ada pertanyaan kepada narasumbernya, ditanya, orang vegetarian itu katanya kurang gizi, kurus dan krempeng katanya. Langsung narasumbernya karena kenal istri saya, dia tunjuk, ini buktinya orang vegetarian dari kecil. Jadi ketawa satu gereja, wah mana kurang gizi, kurus krempeng katanya. Jadi waktu itu, jadi nggak benar itu orang yang vegetarian kurang gizi. Lihat aja istri saya ini kan sangat sehat sekali, puji Tuhan lah ya, sangat sehat ya. Baik, terima kasih. Itu penting sekali untuk mengetahui ya. Sebenarnya saya tambahkan sedikit. Anak-anak kami, cucu-cucu kami semua vegetarian, tetapi tidak kalah kepintarannya. Ya, jadi anak kami laki-laki yang meninggal itu ya bisa membuat program yang dipakai di seluruh dunia sekarang ini, yaitu accounting software dan juga membership software dipakai seluruh dunia. Malahan waktu accounting itu sudah dibayar orang untuk bikin itu 2 tahun. Orang itu kerja, nggak selesai juga dia punya ini, dan dibayar banyak. Padahal waktu GC General Conference memanggil Andrew untuk bekerja, ya puji Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan saja dia bisa selesaikan itu, dan sekarang dipakai ke seluruh dunia. Ya, jadi bukan bilang bahwa dia vegetarian terus jadi bodoh-bodoh dan ini. Dan juga anak kami perempuan itu, dia adalah satu-satunya yang dokter yang pertama memakai Da Vinci robot.
Ya, jadi operasi dengan memakai robot di North Carolina ini, di Wake Med. Ya. Jadi bukan dikatakan bahwa dia orang Asia, dia perempuan, dia nggak sepele lah. Rupanya dengan berkat pertolongan Tuhan, Tuhan memakai dia untuk menjadi satu saksi yang benar. Vegetarian, nggak pernah makan daging itu dari seumur hidup. Sampai dia bisa operasi itu, dan akhirnya sekarang dokter-dokter lain yang adalah dokter ahli bedah juga memakai Da Vinci robot ini, sebab dengan memakai robot ini dia punya, kan tangan itu kan nggak bisa diputar-putar 360 derajat, tapi dengan memakai robot itu dia lebih precise. Jadi dia lebih potong Lebih dengan tepat ya, potong, dan kurang lagi dia punya side effect. Itu bukan dikatakan karena dia sudah vegetarian dia bodoh-bodoh. Yang paling pertama yang memakai itu. Jadi kebetulan dia subspesialis. Urogynecologist. Jadi kami percaya bahwa kalau kita percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan inilah makanan yang terbaik, kan di Adam dan Hawa katakan inilah makanan yang terbaik, belum ada disembeli-sembeli binatang waktu pertama kali. Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita, because God is the creator. Tuhan adalah pencipta. Jadi jangan kita pandai-pandaian ya dengan tahu bahwa kita lebih bagus memakan daging supaya mempunyai tenaga. Oke. Baik, terima kasih pendeta jawabannya. Mungkin menarik juga. Saya nggak tahu apakah topik mengenai vegetarian ini pernah dibahas ini. Betul. Ya. Ini boleh dibahas secara satu episode ini mengenai vegetarian ini. Iya, menarik. betul. Karena ini kan berhubungan juga dengan keluarga, ya. Jadi boleh juga. Nah, kita lanjut dulu pertanyaannya nih, pendeta Ibu Pendeta. Masih ada pertanyaan mengenai episode kali ini. Masih banyak orang yang tidak peduli dengan pandemi ini, tidak mau pakai masker dan lain-lain. Bagaimana caranya kita berbicara kepada mereka? Nah, memang agak sulit nih kalau orang lain. Gimana pendeta Ibu Pendeta? Ya, banyak sekali orang yang tidak peduli, kemudian merasakan bahwa ini hanya konspirasi teoris. Kemudian ini kebetulan di Amerika ini digunakan sebagai satu alat politik. Ya, jadi ada satu bintang film, ya, yang bukan hanya satu, bahkan ya ada beberapa yang juga katakan tidak benar. Saya mau tunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan masalah COVID ini, tidak, itu hanya flu saja. Jadi dia tidak mau ikut masker, tidak mau pakai masker apa semua, dan tahunya dia kena. Sesudah kena, dia sakit parah, kemudian akhirnya dia menyesal, tetapi sayang dia meninggal. Oke. Kita dapatkan beberapa hal terjadi demikian. Berikan bukti lagi, ada juga pendeta yang begitu ya di Florida. Ya, pokoknya kita percaya saja dan sebagainya. Kemudian dia juga kena COVID, kemudian dia juga meninggal. Anggota-anggotanya juga kena. Iya. Jadi untuk meyakinkan kepada mereka, ya, coba tunjukkan ya bukti-bukti dari mereka yang tadinya ya tidak percaya, akhirnya percaya tapi terlambat. Ya, jadi lebih bagus ya percaya dan ikuti protokol kesehatan ya sesuai dengan sains sebelum terlambat. Ya, terlambat. Ya, tapi kalau sekiranya kita sudah kasih tahu dan orang itu tidak mau dengar, orang itu bandel, ya kita sudah habislah tanggung jawab kita. Jangan kita rasa susah. Wah, pokoknya saya sudah kasih tahu sama dia, dia tidak mau. Dia itu, setiap orang mempunyai hak untuk memilih. Kalau dia memilih yang salah, jangan kita jadi rasa susah. Cuma kita rasa kasihan. Kita bilang, aduh, dengarlah, ini banyak sekali orang yang menderita. Kalau nggak mau dengar lagi ya, oke, kita bagaimana mau maksakan. Ya, jadi kita coba berusaha dengan sebaik-baiknya. Kasih tahu sains, kasih tahu penderitaan orang yang sudah menderita COVID-19 ini. Kalau dia nggak mau dengar lagi, oke, lepas tangan aja. Itu resiko dia sendiri. Ya. Mungkin harus belajar ya dari anak-anak ya. Ya, cucu kami 1 6 tahun, 1 8 tahun. Mereka datang dan masker. Ya. Kemudian kemana-mana, kalau misalnya kerja di rumah, kemudian semua sudah buka. Tetapi kalau akan pergi lagi, dia sudah langsung dia pakai masker. Sampai kemarin kami kan kita makan di clubhouse. Jadi abis makan di clubhouse, mereka main di taman-tamannya itu pakai masker. Sebelah, oh kalau di taman nggak usah lagi pakai masker. Jadi dia sampai di taman pun mereka tetap masih pakai maskernya.
Ya, jadi itulah sudah dididik ya sama itu. Jadi mudah-mudahan orang ini bisa belajarlah dari sains. Jangan pandai-pandaian. Ya. Jadi kalau tidak bisa belajar dari sains, belajar dari anak-anak. Sebab Alkitab katakan harus menjadi seperti anak-anak. Ya, anak-anak pun sudah pandai sekali mereka dengan masker terus. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, apa kalau sudah divaksin sudah pasti tidak akan kena COVID? Silakan Pendeta dan Ibu. Masih ada kemungkinan. Masih Ya, kemungkinan, tetapi kemungkinan itu jauh sangat kecil sekali. Dan Ya. kalaupun dapat, dia punya gejala ringan. Ya. Itu yang dikatakan. Makanya kalau vaksin itu harus komplit. Jangan satu kali vaksin aja. Seperti kami kan sudah komplit. First vaccination, second vaccination. So, kita bisa lihat bahwa dia punya antibodies baru bertumbuh, baru bertambah banyak. Ya, Andrea periksa kami punya antibodies bahwa itu sudah banyak setelah vaksinasi yang kedua. Makanya baru kami bisa sama-sama dengan cucu kami. Kalau enggak, kami sudah lama nggak pernah dengan cucu kami ini. Ya. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang yang kena itu adalah oleh sebab baru divaksin satu kali. Dia belum ada cukup dengan antibodies. Kemudian kalau sudah kedua kali, namun sebelum antibodinya itu berkembang. Ya. Jadi umumnya terjadi waktu itu. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Saya juga jadi dapat informasi yang bagus ini. Dan jadi nggak sabar untuk segera divaksin. Baik, oke, kita akan berlanjut ke pertanyaan di luar topik kita malam hari ini, Pendeta. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk juga. Ada informasi bahwa rumah jompo Advent di Amerika cukup terkenal bagus pengelolaannya. Apakah di Indonesia sudah ada panti jompo Advent seperti itu dan bagus juga pengelolaannya? Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oh, karena Pendeta Kuntaraf juga aktif di ini ya, organisasi. Silakan Pendeta. Sebenarnya kami rencana membuat rumah jompo waktu di Kawangkoan dan sudah ada rumahnya dan sebagainya. Tetapi oleh sebab ada tantangan pada waktu itu tidak bisa jadi. Tetapi saya tahu ada di Surabaya ada ya. Kalau tidak salah Ibu Hafolar yang memegang itu panti jompo ya. Jadi ada di Surabaya, tetapi saya rasa belum terlampau banyak kita mempunyai panti jompo. Oleh sebab memang kalau di Amerika itu kan banyak bantuan daripada pemerintah untuk mereka. Kemudian orang yang memelihara orang-orang seperti di Denver, banyak sekali orang-orang yang memelihara orang tua itu dibayar oleh pemerintah. Ya. Sedangkan ini mungkin satu tantangan untuk di Indonesia. Itulah sebabnya kami lebih banyak ya berkelola di dalam membangun panti asuhan. Ya. Anak orphans, anak yatim piatu ya yang terbengkalai ataupun juga orang tua dan sebagainya. Dan kami sudah ada 8 dan tahun ini akan bertambah 2 panti asuhan. Jadi 10 Jadi kita akan ada 10 panti asuhan. Jadi kita bekerja di panti asuhan, bukan di jompo. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, maaf Pendeta, suami saya orang yang vegetarian sudah dari mudanya, tapi dia terkena penyakit jantung dan batuk-batuk. Apa yang salah terhadap suami saya? Tolong berikan penjelasan. Oh iya, bagus ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini bagus sekali ya. Jangan lupa, jangan hanya disebut jantung, mungkin juga dia bisa punya diabetes, tekanan darah tinggi, tergantung. Ya, vegetarian itu banyak yang dimakan itu apa? Oke. Banyak orang cenderung untuk makan karbohidrat yang tinggi, hanya karbohidrat dan lupa kepada sayur-sayuran atau buah-buahan. Ya. Jadi harus balance sebab karbohidrat ya. Apa yang terjadi dengan karbohidrat itu kan di dalam tubuh yang kelebihan menjadi apa? Lemak ya. Jadi glukose kemudian sesuatu orang bisa dapat diabetes. Akhirnya menyebabkan menjadi diabetes. Kemudian
kalau walaupun vegetarian, kalau makannya 5 bakul, ya, apa yang terjadi kan kelebihan daripada karbohidrat menjadi lemak dalam tubuh menyebabkan Bisa dapat sakit jantung, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, dan bisa menyebabkan stroke. penyakit jantung. Ya, jadi itu satu perkara yang harus disadari. Ya, kalau batuk-batuk ya oleh sebab dia punya kondisi melemah. Ya, jadi perlu apakah dia exercise gerak badan. gerak badan tidak. Orang vegetarian yang tidak gerak badan Itu juga itu menyebabkan kondisinya lemah, jadi gampang sekali untuk jadi batuk-batuk ataupun alergi dan sebagainya. Jadi kembali prinsipnya adalah hidup yang balance. Istri saya dokter jadi dan ada gelar dalam MPH artinya public health, jadi bisa jelaskan. Iya, jadi orang selalu pikir vegetarian saja satu-satunya, tapi ingat pola hidup sehat itu bukan saja makanan, tapi juga harus mempunyai minuman yang cukup, minum air ya, bukan minum strop ya, bukan minum manis-manisan. Juga mesti ada gerak badan, mesti mempunyai tidur yang cukup ya, dan kemudian harus percaya kepada Tuhan. Jadi itu new start atau hidup yang sehat yang akronimnya atau celebration itu harus dipenuhi semuanya. Sebab harus balance. Kalau nggak balance, makanya tidak mempunyai pola hidup yang sehat. Dan semoga ini ya bisa menolong, sebab kalau saya lihat di sini kelihatannya hanya vegetarian tapi tidak mengikuti seluruh pola hidup yang sehat. Kemudian vegetarian mungkin dia banyak makan gula-gula atau yang manis-manis ya. Itu sering batuk ya terjadi oleh sebab banyak makan gula ya. Nah, orang kalau makan gula apa yang terjadi ya, dia punya sel darah putih melemah, nggak bisa melawan terhadap kuman-kuman yang masuk, bisa batuk. Anda tahu kami kan sekarang sudah bisa jaga anak-anak cucu kami ya. Jadi cucu kami itu kadang-kadang bawa shopping ya, pergi groceries, terus dia bilang, "Oh my, Oma, this is so good," katanya. Dia lihat itu kue-kue yang ada, but it's not healthy, Oma, katanya. Ini bagus sekali, enak sekali nih, tapi ini enggak sehat, Oma. So dia lihat banyak sekali gula-gulanya dan sebagainya. Jadi memang kita vegetarian memang nggak salah memang kalau makan ini, tapi makanlah sekali-sekali aja, jangan tiap hari, sebab itu makanlah makanan sehat yang seimbang. Jadi diajarkan juga sampai anak-anak kami rasa lucu juga, dia juga masih kecil-kecil gitu, tapi dia sudah bisa dia tahu analisa membedakan bahwa makanan itu enak tetapi tidak sehat. Jadi dia bilang, I'm not going to eat it. Ya, jadi kembali ya, vegetarian itulah penting, namun dalam vegetarian memilih makanan yang tepat, yang sehat, dan bukan hanya vegetarian tetapi pola hidup sehat. Termasuk gerak badan. Anak kami masih kecil-kecil tapi ikut gimnastik dia, akro, jadi supaya dia gerak badan. Ikut hari ikut berenang sampai mereka sudah tahu berenang ya, dan sebagainya. Baru kemudian kegiatan mereka penuh ya, tapi balance. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut ini dari episode yang lalu nih pendeta, mengenai warisan. Di beberapa adat, hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai anak. Kalau perempuan bukan anak. Atau kalau sudah menikah dan punya anak, baru dianggap. Apakah ada perbedaan warisan antara anak laki-laki dan perempuan? Atau yang sudah berkeluarga dengan yang masih single? Silakan pendeta dan ibu pendeta. Ya, harusnya tidak ada ya. Masing-masing berhak, tetapi perlu diketahui seperti yang kita sudah sebutkan, orang tua yang memegang peranan penting untuk menentukan mana yang dapat atau yang tidak. Ya. Yang paling adil adalah bagi semua sama rata. Ya, apakah anak laki-laki atau anak perempuan. Ya. Tapi kalau ada yang susah, ya kita harus lebih memerhatikan yang susah. Sama seperti yang kita telah bahas di dalam episode yang lalu, bagaimana mengenai warisan. Iya. Jadi kalau adat tertentu hanya laki-laki saja yang dapat, ya itu sama seperti orang-orang Yahudi. Ya, itu di dalam kenapa oleh sebab dipikirkan bahwa anak perempuan toh akan menikah juga dengan orang lain, ya. Dan orang lain itu ya akan mendapatkan hartanya daripada
ini keluar. Tetapi sistem daripada orang Yahudi tidak selamanya bisa applicable untuk kita. Kenapa? Di sana itu misalnya salah tanah, sampai digadaikan, tetapi itu hanya ada waktu tertentu kan, misalnya 50 tahun itu tanah itu harus kembali kepada semula. Jadi dengan demikian orang tidak akan pernah kekurangan sama sekali ya. Jadi suasana peraturan itu berdasarkan juga peraturan yang telah ada ya di tempat tersebut. Oke. Jadi kalau secara pribadi saya merasa bahwa tidak boleh dibedakan antara anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya. Oke, baik pendeta dan ibu pendeta. Waktu juga yang harus memisahkan kita karena sudah habis. Jadi silakan closing statement-nya dari pendeta Kuntaraf. Silakan. Jadi kembali yang sangat penting di dalam masa COVID atau pandemik ini, kita menyadari kebesaran Tuhan bahwa Tuhan mencintai kita. Kita harus sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja, ya. Itulah sebabnya kita harus buat perencanaan apa yang akan bisa terjadi. Dan perencanaan itu termasuk ya adanya will, kemudian ahli waris, kemudian ikuti pola hidup sehat. Ya, ikuti pedoman menghadapi COVID-19. Ya, tidak perlu takut menghadapi kehidupan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Dan tetap berharap kepada Tuhan bila terjadi suatu musibah. Ya, kita harapkan Bapak semua boleh belajar daripada presentasi pada malam ini. Baik, Terima kasih. Ya. Kami undang Ibu Pendeta untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi bagaimana kami dapat mempelajari dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kami masing-masing menyadari bahwa kami hanya satu langkah dari maut. Biarlah kami senantiasa bergantung kepada Tuhan, mempunyai kehidupan yang sehat, memiliki pola hidup yang sehat, dan juga membuat warisan kami secepat mungkin, sehingga kalaupun kami meninggal, kami punya keluarga ataupun anak-anak dan cucu bisa mendapat warisan. Dan biarlah kami senantiasa menyadari bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kami, sehingga kami tidak perlu cemas. Kami hanya mengikuti protokol sains ya, sehingga kami dapat terluput daripada wabah COVID-19 ini. Tapi biar bagaimanapun, biarlah kami senantiasa mempunyai kepercayaan iman hanya kepada Tuhan saja, sebab mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sampai jumpa Senin depan di episode yang mendatang. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa acara Obsesi Hati hadir setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia dari Jakarta. Dan kami mengundang para pemirsa untuk tetap mengikuti acara Obsesi Hati karena banyak topik-topik pembahasan yang dibawakan yang sangat menarik dan dapat membantu rumah tangga kita. Dan juga diinformasikan bahwa setiap hari Senin hingga hari Sabat, Hope Channel Indonesia menghadirkan acara-acara secara live, secara langsung. Dan acara-acara ini acara-acara yang sangat menarik, jadi pastikan Anda tidak melewatkan akan acara-acara tersebut. Dan bila Anda mempunyai usulan topik pembahasan yang akan dibawakan di Obsesi Hati, ataupun ada pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan tim Obsesi Hati akan membawakannya dan itu akan dibahas atau bila itu pertanyaan akan dibawakan ke pertanyaan narasumber dan narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan apabila Anda ingin menyaksikan episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dan ketikkan Obsesi Hati.
Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Dan Anda bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya di hopechannel.id, dan dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa unduh dari Play Store atau App Store untuk menyaksikan siaran-siaran Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati, yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga berterima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, untuk pembahasan yang luar biasa yang selalu dibawakan setiap episode. Dan terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga program acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.